Oke, selamat siang semuanya, teman-teman. Di sini kami dari kelompok bisnis Kaliar Go Chips mempresentasikan terkait proposal dari produk yang kami buat. Boleh selanjutnya, Ariel? Oke. Di bisnis kali ini kita terdiri dari 4 orang. Itu ada Marsha Octaviano, lalu ada Hoirunisa Fauzia Ilyas, ada Ariel Putri Amara, dan ada saya sendiri, Triksi Pavela Boli. Boleh ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait informasi dasar ide bisnis kami. Nama bisnis atau usaha kami ini tuh Kaliar Go Chips. Lalu jenis usaha kami itu makanan dalam bentuk keripik. Lalu deskripsi singkat dari bisnis kami ialah kami menjual keripik singkong dengan 4 varian rasa yang dikemas semenarik mungkin dan dinamai Kaliar Go Chips. Nah, untuk Kaliar Go Chips itu sendiri diambil dari bahasa Yunani yang artinya itu grow atau tumbuh. Sebagai harapan kami selaku pendiri usaha ini tuh agar usaha yang kami lakukan ini terus bertumbuh. Lalu sebagai makanan dengan rasanya yang gurih, produk ini juga bermanfaat untuk meningkatkan status mood seseorang. Dan makanan itu bisa menemani kegiatan sehari-hari kita dan bisa membuat kita jadi jauh lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari. Dan produk kami ini juga dapat menunda rasa lapar apabila lagi gak bisa untuk langsung makan nasi. Produk kami ini bisa sedikit menunda rasa lapar teman-teman semua. Dan produk ini juga dapat dijadikan sebagai makanan pendamping dari makanan berat gitu. Oke, boleh selanjutnya. Oke. Untuk analisis aspek positif dan negatif dari usaha kami. Untuk positifnya itu usaha kami ini proses produksinya mudah. Lalu bahan baku yang dibutuhkan itu banyak tersedia dan juga mudah untuk didapatkan. Lalu mudah untuk membuat serta mengembangkan varian rasa yang baru. Dan produk kami pun tahan lama. Dan untuk di aspek negatif sendiri itu produk kami tidak bisa menerima permintaan dalam jumlah yang cukup besar gitu karena kurangnya tenaga produksi yang ada. Lalu untuk produk kami sendiri juga memiliki cukup banyak pesaing gitu. Boleh selanjutnya. Oke. Untuk analisis SWOT dari produk kami itu ada yang pertama ada strength, itu harga produk kami terjangkau, lalu produk terbuat dari bahan yang berkualitas sehingga produk yang kami produksi ini menghasilkan cita rasa yang bisa dibilang enak gitu. Lalu bahan baku yang relatif sangat mudah untuk ditemukan. Lalu untuk weakness-nya sendiri itu produk kami tidak bisa dipesan dalam jumlah yang banyak dan tidak bisa dikirimkan ke luar kota, tidak bisa dikirimkan ke luar daerah Bandung gitu. Untuk opportunity sendiri, produk kami ini disukai berbagai kalangan usia dan dapat menemani kegiatan sehari-hari dan juga mengembalikan semangat konsumen. Untuk kalangan usia sendiri, produk kami bisa dikonsumsi dari usia anak-anak, usia dini sampai dengan orang tua. Untuk Tri sendiri itu produk kami ini tuh memiliki cukup banyak kompetitor gitu. Jadi harus lebih kreatif ya dalam pengembangan produk usaha kami gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, Hoirunisa. Baik, terima kasih Triksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa pesaing. Pesaing 1 kelebihannya cukup
dikenal oleh masyarakat. Kekurangannya, harga tidak sebanding dengan fungsinya dan hanya memiliki satu varian rasa. Dan untuk cara mengatasinya lebih meningkatkan promosi agar banyak masyarakat yang mengetahui produk ini. Dan selanjutnya ada pesaing 2. Kelebihannya, kemasannya lebih menarik perhatian pembeli. Kekurangannya, harga yang cukup mahal. Dan cara mengatasi pesaingnya, meningkatkan teknik pengemasannya. Selanjutnya ada target konsumen. Target konsumen dalam geografi, anggota kelompok kami tidak semuanya bertempat tinggal di Bandung, tetapi pengelolaan keripik kami berpusat di Kota Bandung. Jadi kami menjual Kaleo Chips di Kota Bandung, khususnya di daerah Cimahi, dengan menggunakan jasa kirim. Dan demografinya, target Kaleo Chips yaitu pada kalangan remaja hingga dewasa. Dalam psikografi, masyarakat yang menyukai makanan gurih dan pedas serta terbiasa memakan cemilan saat melakukan aktivitas tertentu seperti belajar atau bekerja. Selanjutnya, dan target spesifik konsumen ada pelajar usianya dari 13 sampai 17 tahun yang menyukai makanan gurih terutama keripik dan cemilan. Terus yang kedua ada mahasiswa dalam usia 17 sampai 23 tahun dan sama yang menyukai makanan gurih terutama keripik. Dan yang terakhir ada pekerja usia 23 tahun sampai 50 tahun. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran, produk kami berupa keripik singkong dengan bermacam-macam rasa dan dikemas dengan kemasan yang rapi dan logo produk terpampang di depannya. Dan untuk harga produk termasuk harga yang murah untuk sebuah cemilan dengan kisaran harga yang 10.000, yang dimana merupakan harga terjangkau untuk kemasan reguler 20x30. Dan untuk tempat atau distribusi, tempat produksi hingga penjualan adalah rumah dengan sistem pre-order yang nantinya akan dikirim atau bisa diambil sendiri. Dan yang terakhir, untuk promosi produk kami menggunakan sistem person to person dan menggunakan sosial media, Instagram berupa feed dan Instastory. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Rancangan produksi, alat-alat yang akan digunakan dalam proses produksi produk kami yaitu ada pisau, talenan, alat pengupas, baskom, wajan, spatula, saringan, sendok, dan juga kompor gas, di mana jumlah semua alatnya yaitu sebanyak 1 unit dan semua alat-alatnya sudah kami miliki. Alur aktivitas produksi yang akan dilakukan untuk membuat produk kami yaitu tahap 1 yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan. Tahap 2 mengupas kulit singkong hingga bersih dan dicuci dengan air. Tahap 3 potong singkong secara tipis-tipis menggunakan alat pemotong. Tahap keempat siapkan air panas, tambahkan baking soda dan masukkan irisan singkong ke dalamnya. Tahap kelima, siapkan minyak panas di wajan, kemudian goreng hingga berwarna kecoklatan. Tahap keenam, tiriskan, lalu beri bumbu dan masukkan ke dalam kemasan. Biaya produksi yang pertama yaitu ada biaya produksi bahan baku langsung dan juga biaya produksi pendukung. Biaya produksi bahan baku langsung ada bahannya yaitu singkong sebanyak 2 kg dengan harga 13.000,
baking soda sebanyak 1 cup seharga 4.000, minyak goreng sebanyak 2 liter seharga 27.000, dan air 500 ml seharga 0. Garam 1 kg seharga 5.000, bumbu cabai hijau 100 gram sebanyak 9.000, bumbu asin 100 gram 8.000, bumbu pedas 100 gram 9.000, bumbu keju 100 gram 10.000. Total dari biaya bahan baku langsung kami yaitu seharga 85.000 per 35 piece. Kemudian biaya pendukung yaitu ada pouch dengan jumlah 35 seharga 35.000 dan juga stiker sebanyak 35 seharga 10.800. Totalnya yaitu 45.800. Perhitungan harga pokok dan juga keuntungan atau omset. Harga jual kami yaitu 10.000, HPP per unitnya 4.000 dan keuntungan kotor per unitnya sejumlah 6.000. Biaya produksinya pertama total biaya bahan baku langsung sejumlah 85.000, biaya tenaga kerja langsung 6.000, biaya pendukung 45.800, total biaya produksi atau HPP yaitu 136.800, jumlah produk yang akan dihasilkan yaitu 35 piece dan HPP per unitnya yaitu 4.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marcel. Selanjutnya adalah target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Nah, di sini dapat dilihat sendiri di tabel. Nah, dari bulan Oktober hingga bulan Desember, ini kan namanya perkiraan ya. Nah, jadi ini perkiraan dari kelompok kami mengenai target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotornya. Nah, di bulan Oktober, November, Desember kita bikin sama perkiraannya karena memang target kita pengennya segitu, pengennya sama. Jadi target produksinya itu ada apa? Ya, target produksi itu ada 40 pieces. Dengan penjualannya itu dalam 1 bulan itu yang 40 pieces, dengan jadi laba kotornya dalam 1 bulan itu jadi 240.000 gitu. Dengan harga jual per unit ya tetap 10.000. Yang tadi yang jelasin kan harga keripiknya adalah 10.000 per piece-nya itu. Dan HPP per bungkusnya itu 4.000. Oktober, November, Desember sama. Jadi totalnya dalam 3 bulan, cuma dalam 3 bulan itu ada 120 pieces yang terjual, itu perkiraannya. Dan juga perkiraan laba kotornya dalam 3 bulan itu ada 720.000 rupiah. Bisa lanjut. Nah, sekarang adalah perkiraan laba bersih. Tadi yang laba kotor kan laba bersihnya. Perkiraan laba bersih di bulan Oktober, November, Desember lagi sama ya karena namanya juga perkiraan. Kita buat sama itu 240.000 rupiah dari Oktober, November, dan Desembernya. Itu laba kotornya 240.000. Sedangkan perkiraan biaya operasional. Nah, di sini ada biaya operasional. Biaya operasional itu apa? Biaya operasional itu biaya untuk gimana biar produk ini sampai jadi gitu, dari awal sampai jadi. Itu ada biaya operasionalnya, biasanya biaya di luar dari bahan pokok dan ya dari alat-alat. Nah, itu biaya operasional namanya, biaya produksi juga. Jadi ada 54.000 itu biaya operasionalnya. Maka dari itu dari 240.000 minus dikurangin 54.000 jadi ada 186.000 rupiah. Jadi perkiraan dalam tiap bulannya gitu. Jadi bulan Oktober, November, Desember semuanya itu 186.000 perkiraannya, perkiraan laba bersih. Bisa lanjut. Nah, ini ada kegiatan utama dan total rencana keuangan. Nah, kegiatan utama di sini kami kan ada berempat. Nah, kami bagi tugas. Jadi tugas dalam produksi itu pelaksanaan tugasnya oleh Triksi Pavela Boli sebagai yang bertanggung jawab dalam produksi keripik Kaliargo Chips. Yang kedua, nah ini ada membuat pembukuan. Jadi sebagai kayak ya administrasinya lah. Nah, itu ada Ariel Putri Amara di
tugasnya. Kalau ada promosi dan distribusi itu oleh saya sendiri. Oleh Koiron Nisa Fauzia Ilyas. Maksud saya, nah baru editor dan desain itu baru saya, Mas Alfiano, nah gitu. Ya, lalu ada total rencana keuangan. Nah, tadi udah kegiatan utama, sekarang ada total rencana keuangan. Jadi di sini ada biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai, lalu ada biaya operasional, lalu ada biaya produksi dan ada biaya pemasaran. Di sini biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai itu nggak ada karena kita pure pakai alat yang ada di rumah gitu. Jadi nggak ada biayanya. Untuk biaya operasional tadi 54.000. Dari salah satu sebelumnya juga udah ada kan, bisa dilihat sendiri. Nah, lalu ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini ya akumulasi dari semuanya. Jadi ada 136.800 itu buat biaya produksi. Biaya produksi dari mana aja sih? Ya dari buat bahan bakunya, buat minyak dan lain-lain, dari buat bikin keripiknya itu, keripik singkongnya. Lalu ada biaya pemasaran. Di sini biaya pemasarannya nggak ada karena kita pakai sosial media sendiri, bikin sosial media sendiri dan kita pemasarannya di sana. Gitu. Jadi nggak ada pemasaran bayar-bayar kayak buat masuk iklan, mungkin nggak ada kayak gitu. Nah, jadi totalnya 54.000 ditambah 136.800, jadi ada 190.800. Nah, itu adalah total rencana keuangannya. Lanjut. Nah, udah nyampe di akhirnya udah sampai kesimpulan di sini. Jadi kesimpulannya, jadi Career Go Chips itu merupakan ide bisnis yang kami pilih. Nah, artinya ya kami yang milih. Terus memiliki beberapa kelebihan seperti dapat dikonsumsi semua kalangan, kecuali yang mungkin udah tua atau udah nggak ada giginya gitu kan, baru nggak bisa ya. Jadi tapi tetap selama masih ada gigi masih bisa mengkonsumsi keripik ini. Lalu ada bahan baku yang mudah ditemukan karena singkong kan di mana-mana pun bisa tumbuh gitu ya. Karena nancepin batangnya pun di lahan belakang rumah bisa tumbuh gitu. Dan juga proses produksi mudah dilakukan. Namanya juga keripik kan, tinggal potong, bumbuin, goreng gitu. Nah, itu lalu keripik ini dapat membuat mood seorang menjadi lebih baik saat memakannya. Yang namanya orang pasti kayaknya pernah ngambil itu, pasti namanya cemilan pasti bisa bikin mood seorang naik gitu kan. Karena bisa dikonsumsi untuk menemani kegiatan mereka sehari-hari. Misalnya lagi bosan, lagi ngerjain tugas atau lagi bekerja, pasti gatal gigi tuh pengen ngunyah. Nah, itu cemilan Career Go Chips keripik bisa digunakan. Biaya produksi yang diperlukan jadi sekitar 136.800 untuk menghasilkan 35 biji Career Go Chips. Laba kotor yang akan didapat itu perkiraannya sebesar Rp240.000 dalam 1 bulan, dan laba bersihnya yaitu Rp186.000 untuk 1 bulan. Nah, dengan melakukan usaha ini maka akan menambah pemasukan bagi pelaku usaha tentunya. Menuju usaha, kami berharap akan dapat banyak yang menyukai produk kami. Harapannya begitu. Ya, sekian dari kelompok kami. Kembali ke Triksi, gimana? Baik, mungkin sekian presentasi dari kami selaku pemilik bisnis Career Go Chips. Maaf apabila mungkin ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Kami cukupkan presentasi bisnis kami. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa beli keripiknya di Instagram @CareerGoChips. Yes, boleh di follow dan dilihat update-annya, dan jangan lupa pesan Career Go Chips di kita. Oke.